Oke, sip. Baik, teman-teman semua, thank you sudah bergabung bersama-sama di Instagramnya GCI Java bersama Bro Peter Ang dalam acara Impactful Talk. Oke, acara hari ini diperankan oleh GCI Java, organisasi non-politik non-profit yang ada di lebih dari 100 negara. Ya, teman-teman semua, thank you sudah bergabung di Impactful Talk-nya GCI Java hari ini. Sebelumnya saya perkenalkan Bro Peter Ang adalah owner sekaligus CEO dari Green Mile Indonesia, spesialis untuk produksi dan distribusi kaca dan bahan-bahan bangunan yang lainnya. Ya, nanti akan dijelaskan oleh Bro Peter Ang. Dan yang luar biasa, perusahaannya Bro Peter Ang ini sangat terkenal dan memiliki jaringan pelanggan yang loyal, ya. Dan pada waktu saya tanya ke beberapa kontraktor dan developer, ya Green Mile Indonesia adalah salah satu perusahaan atau produk-produknya direkomendasikan. Nah, baik Bro Peter Ang, boleh sedikit cerita nih backgroundnya Bro Peter, ya. Nah, dari awal mulai bisnis ini sampai hari ini membangun Green Mile Indonesia, ya. Dan apa sih kelebihan dari Green Mile ini dibanding yang lainnya? Silakan Bro Peter. Siap Bro, thank you banyak sebelumnya udah diundang. Ini kelihatannya udah diselidikin sampai ditanyain beberapa kontraktor. Ini berarti betul-betul really a good moderator. Thank you sebelumnya. Ya jadi gini Bro, kalau cerita sedikit background ya. Dulu Green Mile ini sebenarnya bermula dari perusahaan aplikator kaca sama sebelum kita beralih ke jadi distributor ya. Dulu bisnis ini kita rintis kurang lebih 10-11 tahun yang lalu, kurang lebih yang dia 2008-an lah, kurang lebih. Waktu pas krisis-krisis, itu kita rintis pertama kali bareng sama mantan istri dulu. Dulu jadi waktu itu masih pacaran, kita bikin inilah, itu namanya bisnis ya, aplikator kaca sama aluminium. Ya, Bro, bukan mantan istri ya, Bro? Iya, oh iya mantan pacar ya. Nggak tahu orangnya live atau gitu. Nah, jadi dulu kita bikin pertama kali, kita rintis di awal bisnis ini, terus sampai akhirnya jadi dari nol ya, kita rintis dulu ya, dari nol, dari nggak tahu apa, terus kita bikin jasa aplikator aluminium dan kaca, mulai dari rumah-rumah, lalu berkembang sampai ke kompleks ruko, hotel, dan lalu ke apartemen, gitu. Oke. Kurang lebih seperti itu. Artinya kita beralih sampai sekarang ini, sampai kita akhirnya jadi distributor. Distributor kaca. Ya, jadi ciri khasnya dari Green Mile ini adalah distributor kaca ya, Bro ya? Kita bermula dari kaca, Bro. Jadi dulu pertama kita mulai dari start dari distributor kaca, lalu kita pegang brand Sika, Bro, brand Sika untuk sealant and bonding, dan lalu beberapa bahan-bahan material, bahan-bahan bangunan perlahan-lahan sudah mengenal dengan ini dan trustnya dari Green Mile ya. Beberapa supplier udah mempercayakan beberapa materialnya ke kita sih untuk dibantu kita untuk dipasarin. Gitu, di jaringan-jaringan kita. Alasan dulu Bro memulai bisnis di bidang ini apa Bro? Sama mantan pacarnya dulu Bro ya? Alasannya apa? Apakah ada background dari keluarga? Ataukah karena Bro bekerja dulu di perusahaan sejenis ya kan? Baru merintis bidang ini? Atau memang sudah ada channel di bidang kaca ini Bro? Oke, silakan Bro. Wah, kalau cerita dulu itu ya sebetulnya kita nggak ada channel sama sekali, nol. Jadi dulu saya tuh nggak pernah ngerjain kaca sama aluminium, terus juga jangan kaca aluminium di dunia kontraktor aja belum pernah sama sekali, gitu. Jadi ya alasannya sih pada dulu itu ada ini ya, ada saudara saya yang kebetulan dia tuh kontraktor di luar pulau. Pada saat itu di luar pulau itu lagi booming aluminium sama kaca. Terus nyarinya itu selalu nyari ke Jawa. Biasa orang luar pulau kan pasti selalu nyari ke Jawa punya.
Nah, terus dari sana dia ada nawarin, ini loh ada kerjaan gampang, sebetulnya kamu bisa daripada aku supin ke orang-orang. Terus ya udah kan kita dulu waktu itu masih muda, nggak ngerti apa-apa, ya udah ya coba aja, sudah sikat aja. Di awal ya kita cari-cari supplier sendiri, terus belajar hitung sendiri, cari tukang sendiri, dan ternyata nggak segampang yang dikasih tahu itu. Jadi di sana awal mula kebangkitan kita dan juga awal mula kejatuhan kita juga. Jadi awalnya ini bro kena jebakan Batman ya bro ya? Sebenarnya bukan jebakan Batman lah, mungkin dia ini kasih opportunity bagus lah. Cuman kan ya kita kan jatuh kan ya pasti kan, karena kita nggak boleh nyalain orang lain. Kok nggak kerjain kita atau gimana ya? Semuanya pasti karena kita waktu itu masih hijau, nggak ngerti apa-apa gitu. Jadi ya biasa lah. Jadi kan dari situ kan kita bisa ambil prinsip ya, nggak ada semuanya yang gampang. Ada hikmahnya kita ambil. Sampai sekarang orang bilang ini gampang. Segampang-gampangnya nggak ada sesuatu yang gampang kalau kita betul-betul nggak kita seriusin. Oke, nah itu tahun berapa dulu bro berdirinya bro berarti? 2008 bro. 2008. Lalu awal ini krisis itu bro. Masa-masa beratnya itu tahun berapa bro? Kejatuhannya bro itu sempat alami itu tahun berapa? Ya itu masa awal dan juga masa berat itu bro. Nah, jadi kayak ceritanya banyak orang ya, kan dia ngalami kebanyakan bangkit, terus jatuh sakit, terus bangkit lagi ya. Kalau kita ini di awal sudah jatuh kita di awal. Bro, kalau boleh sharing penyebab bro gagal di awal itu apa bro? Gini ya, waktu itu kan ya kita lack of experience. Kan dari dulu ya background, kalau boleh cerita dikit ya bro ya. Background perusahaan saya, background saya itu kan bukan dari keluarga kaya, tapi juga nggak miskin-miskin amat ya. Tapi yang pasti nggak kaya lah, ya pas-pasan lah bro. Terus juga bukan background keluarga pengusaha. Jadi secara mental maupun experience itu nggak ada yang bimbing. Itu usaha itu seperti ini ya kita jatuh bangun sendiri lah gitu. Terus kalau tadi pertanyaannya ini ya, apa itu namanya bikin jatuh awal pertama itu ya? Ya, penyebabnya itu apa ya kan? Penyebabnya itu pada saat kita pertama kali kerja, kan pada saat itu saya waktu itu cuma punya uang cuma 3 juta bro, uang tabungan 3 juta. Terus waktu itu saya beliin mesin potongnya aluminium itu bro. Oke. Buat mesin potongannya aluminium. Terus kayak kirim ke luar pulau, cari tukang baru kenal, ya sudah saya percayain aja, saya bawa itunya, mesin potongnya itu, terus sekaligus materialnya saya beliin semua. Materialnya waktu itu utang lobby toko supaya bisa dapat utangan. Terus saya kirim ke sana, terus enggak lama sebulanan gitu, tukangnya lari bro. Tukangnya lari, sudah nggak punya duit, terus larinya mbak mesin potong itu lagi bro. Terus aluminium itu udah pada dipotongin semua bro, udah dipotongin kecil-kecil. Waduh, ini sampai saya ini pikir, waduh ini dipotong di sana, dipotong asal atau gimana. Terus bawa lari, terus saya juga nggak ngerti aluminium sama sekali bro waktu itu bro, nol bro, betul-betul bro. Baik dari belajar bisnisnya juga nggak ngerti, bisnisnya aluminium sendiri itu gimana juga nggak ngerti. Terus ya itu awal kejatuhan kita bro. Jadi betul-betul saat itu wah kita harus tanggung jawab ya sama pemilik proyek. Kita harus tanggung jawab. Terus ya singkat cerita kita bisa selesai dengan baik. Kita apa itu namanya jelasin ya ke pemilik proyek dengan baik-baik. Pemilik proyek mengerti. Terus saya berusaha untuk nyelesain tanggung jawab saya bro, boleh lari bro. Tanggung jawabnya diselesain, cari tukang pengganti baru yang sudah tentunya sudah punya mesin potong sendiri bro. Jadi waktu itu saya nggak punya uangnya bro, mesin aja pinjam tukang bro, ngutang sama tukang gitu. Terus akhirnya ya singkat cerita proyek selesai dengan baik dan sampai sekarang
pemilik proyek itu ya, hubungan sama kita sampai sekarang sih masih baik. Ya. Wow. Gitu. Karena kita tanggung jawab. Jadi bro tanggung jawab menyelesaikan proyeknya, padahal mesinnya itu dibawa lari sama tukangnya, kan istilahnya gitu kan bro ya. Di situ. Tapi bro tetap komitmen untuk menyelesaikan tanggung jawabnya dengan customer ya. Wow, oke, sip. Iya, di situ. Sampai teman-teman semua. Jadi teman-teman semua yang menonton Impactful Talk ini, Bro Peter ini termasuk pengusaha yang bodoh nekat ya kalau saya ngomong ya. Termasuk yang bonek. Jadi nggak punya background, nggak punya channel ya. Tetapi ada yang dorong waktu itu. Cuman kejatuhannya Bro Peter ini karena nggak punya mentor. Nggak ada yang bimbing ya. Dari keluarga nggak ada background, dari teman-teman juga nggak ada ya. Tetapi jalannya dibukain pintu sama saudaranya tadi yang dari luar pulau ya. Nah, iya betul. Bodoh nekat didorong ya. Waktu itu mungkin nggak mikir kalau bakal gagal, bakal jatuh ya kan. Kalau mikirnya kepanjangan mungkin malah nggak jadi seperti sekarang ya bro ya. Jadi teman-teman semua, langkah pertama untuk menjadi entrepreneur itu adalah memang harus nekat ya. Memang harus nekat, dan belajar nekat ini ya dari Bro Peter ini wis. Itu. Oke. Ya. Sebetulnya kalau boleh jujur itu nggak nekat bro. Apa itu namanya? Waktu itu nggak tahu kalau bakal kejadian. kalau tahu kejadian seperti itu ya mungkin anu juga ya bro ya, mikir-mikir juga bro ya. Tapi ya kita percayalah bro, itu ada jalan dari yang atas lah bro pasti. Bro mungkin bisa digambarkan ya kan, sesusah apa kondisi bro waktu mengalami kejatuhan di awal itu? Oh, kondisi kejatuhan dari awal itu ya? Ya. Waktu itu susah banget bro. Waktu itu kan kita juga dikejar deadline ya bro ya. Ini seperti tahu bro, tahu di tiap project itu bukunya ketat banget. Kita dikejar deadline harus nyelesain, sedangkan kita ini bukan nggak bisa nyelesain, tetapi nggak tahu nyelesainnya gimana, uang juga nggak punya, udah habis. Terus apa itu namanya? Ya nggak tahu lah. Waktu itu sempat ngeblank sehari 2 hari bro. Ya masih waktu itu kan masih bocah unyu bro masih bro. Terus kita sedikit nggak bisa lah maksudnya. Iya, maksudnya ya nggak bisa lah maksudnya, kita kan harus tanggung jawab, harus selesaiin. Ya kita nggak bisa cuman diem aja ngeblank terus lari alasan kita nggak punya duit, kan nggak lucu juga loh. Gitu. Apalagi orang sudah taruh trust ke kita ya. Gitu. Kan trust itu penting banget bro. Trust itu. Gitu. Ya, jadi komitmen itu malah apalagi di bisnisnya bro ya. Komitmen melayani pelanggan kan di bidang jasa, ada bidang jasanya juga termasuk ya bro ya. Itu komitmen nomor 1 ya. Jangan sampai gara-gara kita rugi lalu pelanggan dikorbankan. Tapi kalau sudah terima kerjaan, sudah terima tanggung jawab, dan rugi itu bagian dari resiko pekerjaan. Jangan ngajak orang lain ikut rugi juga, istilahnya kan gitu bro. Itu namanya kita berani bayar harga untuk menjaga trust. Ya, jangan sampai menjual kepercayaan orang lain ya kepada kita gara-gara uang, lalu kita hancurkan kepercayaan terhadap perusahaan kita. Ini mungkin salah satu fondasi yang bro bangun di Green Mile ya bro ya. Di Green Mile ini bro bangun. Betul, itu fondasi. Ya. Betul, sampai hari ini kita bisa survive karena kepercayaan customer bro. Karena terus terang kita berangkat dari nol ya bro ya. Jadi baik dari experience maupun apapun kita nggak punya, kita dibangun dari customer. Untuk itu kita harus jaga integritas dan kepercayaan customer, itu kita betul-betul pegang. Varian produknya sekarang apa saja bro? Boleh cerita sedikit nggak bro dari Green Mile ini? Sekarang sih kita udah berkembang cukup banyak ya bro ya. Jadi dulu kita pegang aplikator, terus lalu sekarang kita sekarang jadi suppliernya aplikator bro sekarang bro. Oh, oke. Jadi supplier aplikator, terus produk kita udah berkembang cukup banyak seperti ini bro. Kita ada produk yang lagi in sekarang ini bro. Nah. Ini magic glass bro ini bro. Ini kita ini bisa jadi cling. Oh iya. Oke. Wow. Bisa jadi kaca, jadi cermin ya? Ya, jadi bisa nggak perlu selambu jadian bro. Ini teknologi ini sebenarnya dipakai kita lihat film di Iron Man itu loh. Itu pakai teknologi ini juga. Biasanya ditaruh di mana bro kalau di bangunan? Di antara kamar tidur sama kamar mandi. Jadi
buat kaca kamar tidur sama kamar mandi tuh bro. Kalau misalnya saya sama Bro Budiono kan kalau mandi kan harus ini bro, kacanya harus tutup kacanya bro. Ya, ya. Kalau orang biasanya pakai selambu, nah kalau selambunya ditaruh di luar, nanti Bro Budiono iseng-iseng buka-buka selambunya bro. Lah kalau kacanya selambunya ditaruh di dalam, biasanya penyakitnya selambunya suka rusak, gampang rusak, kena air, gitu. Jadi solusinya adalah pakai kaca ini bro, magic glass ini. Itu sih. Terus Produknya dipasang di luar juga, sudah banyak. lumayan banyak bro, lumayan banyak, gitu. Terus sekarang di musim corona ini kita juga berevolusi bro kita. Kita bikin-bikin seperti ini ada sekat-sekat anti corona bro, sekat anti corona seperti ini. Nah, kan clear banget gitu. Terus cuman bedanya kita selalu kasih di produk kita ya bro ya. Kita selalu bikin diferensiasi dan nilai tambah. Jadi di mana produk lain kan kalau sekat-sekat seperti itu kan udah umum pasaran jatuh pasti pecah bro. Kalau punya kita garansi 3 tahun. Kalau pecah balikin kita ganti baru. Karena kita pakai bahan khusus gitu. Jadi kayak ini bro. Ini kita potong gini aja, nggak lepas ini, nggak putus. Sebetulnya sih bro. Tips-tips apa sih yang harus dipegang sama orang bro dalam bangun bangunan ini bro? Kalau dari pengalamannya bro sebagai owner Green Mill ini bro, yang harus kita hati-hati dan perhatikan bro. Kalau tips and trick di bahan bangunan ya, satu pertama tentunya kita harus jaga trust ya. Itu di semua bisnis lah, nggak cuma bahan bangunan aja lah. Trust itu nomor satu. Kita nggak ada trust, kita nggak akan mungkin bisa berkembang. Dan seperti kata sahabat saya kemarin bro, yang tampil di YouTube, jadikan customermu itu sahabatmu ya katanya. Oh iya sip bro. Itu nah jadi ya kita ya customer adalah sahabatmu ya. Itu dari Bro Budiono itu sangat betul itu. Jadi berhubung kita harus jaga trust ya, kita harus betul-betul jadi dia sahabat. Gitu. Namanya sahabat nggak boleh ditipu, harus dijaga gitu. Itu nomor satu bro. Gitu. Terus nomor dua ya kita harus selalu kasih added value. Kayak selalu di produk-produknya Green Mile, itu kita selalu kasih added value tambahan-tambahan tertentu, dan kita setiap produk kita nggak pernah ngusulin ke customer bahwa harus pakai barang paling mahal. Tapi kita selalu usulin pakailah barang yang paling tepat gitu. Mahal kan belum tentu tepat soalnya. Seperti itu. Jadi meskipun customer nggak beli pun kita nggak masalah. Yang penting kan kita sudah edukasi barang yang tepat. Gitu. Bahkan kita pernah referensiin ke customer beli aja di toko sebelah, itu dia punya barang yang dia mau gitu. Jadi kita nggak harus dia beli di kita, yang penting kita kasih yang sebenarnya, kan kita kasih kan jagain trust itu. Ya. Gitu. Jadi ya itu sih dua, selalu kita kasih nilai trust dan kita selalu kasih nilai tambah added value. Jadi supaya dibeli di Green Mile itu ada pembedanya gitu. Jadi ada diferensiasinya dalam pelayanan ya kepada customer, lalu ada prinsip yang harus dijaga dalam melayani customer ya. Nggak semuanya melulu tentang cuan ya bro ya. Cuan penting ya, tapi jangan melulu tentang untung sehingga mengorbankan benefit dari customer. Karena ada orang yang bisnis itu kan mumpung ada klien ini, ya ambil untung sebanyak-banyaknya, lalu klien diarahkan mengambil produk-produk yang bukan dibutuhkan, bukan yang paling tepat, tetapi yang sesuai yang mana untungnya bagi kita paling banyak ya. Nah, tapi Bro Peter membangunnya bukan seperti itu ya. Oke, luar biasa bro, keren banget ya. Karena bagi kita untung pertama kali itu ya bro ya, customer udah mau jadi sahabat itu sudah untung pertama gitu sudah bro. Itu untung paling besar itu sebenarnya. Ya, karena dia akan mereferensikan mulut ke mulut ya kan kepada teman-temannya yang lain ya kan, dan promosinya gratis ya di situ. Memang customer loyalty itu hanya bisa dicapai dengan human touch ya. Nggak bisa kalau satisfaction saja itu mungkin dari kualitas produk, tetapi loyalty itu dari service, dari service, dari human touch. Jadi teman-teman kita harus perhatikan bahwa prinsip-prinsip Anda dalam membangun perusahaan dan value-value yang Anda tanamkan kepada karyawan untuk melayani customer itu bisa membangun loyalitas dari customer Anda. Jadi jangan berhenti di satisfaction, jangan berhenti di kepuasan saja, tapi kejarlah sampai kepada loyalitas. Dan itu harus menjadi sahabatmu, ya. Anda harus bisa memperlakukan customer sebagai sahabat di
di situ ya. Kalau dia nyaman, enjoy, Anda nggak usah minta harga lebih selisih sedikit, dia akan ambil. Lebih mahal sedikit aja dia akan tetap ambil di kita, ya karena sudah jadi sahabat, ya. Itu, oke, keren banget, ya. Dan bahkan Bro, kita berarti ada beberapa kolaborasi dengan customer juga loh, bro. Diajak bisnis bareng sama customer, join. Sampai seperti itu ya, bro. Karena jadi sahabat itu, bro. Oke. Bro, project yang ditangani sampai sekarang mungkin sudah banyak sekali ya, bro ya, di situ. Cuman kalau boleh tahu, bro, kesulitan yang paling berat di bisnisnya bro ini apa, bro? Kesulitan paling berat ya. Tantangannya ya ini, bro, seperti kita tahu kalau di bisnis bahan bangunan itu puterannya harus kuat, bro, puterannya, bro. Ya, jadi terutama kita kalau supply project semakin besar, ya puterannya kita harus ini, bro. Harus tahan lah, bro. Ya, itu faktor non teknis sih, itu faktor non teknis satu. Terus kalau faktor teknisnya ya panjang, bro. Kalau bangunan itu masih belum kelihatan apa, kita udah spek, bro. Jadi bisa jadi kita nyepek sekarang, kita manennya setahun atau 2 tahun lagi gitu. Ya, tantangannya harus banyak sabar lah, bro, tantangannya. Oke. Kalau di masa pandemi seperti sekarang ini, bro, yang bro lakukan apa, bro? Langkah-langkah yang bro lakukan untuk menghadapi pandemi yang sudah jalan 4 bulan ini, bro? Langkah-langkah, maksudnya langkah-langkah apa? Di bisnis atau gimana, bro? Inovasi di bisnis, bro. Apa, bro? Kan kita tahu salah satu yang terdampak kan memang di bidang properti ya, bro. Di situ. Ya. Inovasi-inovasi apa yang bro lakukan kepada customer, pembinaan apa mungkin, ya kan? Ada nggak, bro, inovasi-inovasi yang Anda lakukan? Jadi inovasi gini, bro. Kita terus terang ya seperti Bro Budiono tadi, properti dampaknya paling cukup pembangunan ya. Pembangunan cukup paling berdampak. Jadi kita inovasinya ini, bro. Kita bikin kayak tadi yang sekat anti corona itu dari bahan kita, bro. Yang sebetulnya kan kita nggak larinya ke sana. Itu di bahan kita yang memang aslinya untuk kanopi, memang nggak bisa pecah, kita buat seperti itu, buat sekat anti corona yang tadi ini, bro. Ini. Terus kita juga bikin ini juga face shield, bro. Tapi face shieldnya ini bukan dari Mika, kayak Mika kan cepat rusak. Kita dari bahan kita juga yang tadi itu, gitu. Terus apa itu? Tapi sebetulnya untuk project yang jalan kita nemuin baru ya, bro ya. Kayak ini, bro, kita ada ini lagi di mana orang-orang pada perbaikan sekarang ini kan orang project berhenti. Tapi project perbaikan itu justru malah naik pesat, bro, project perbaikan. Malah jadi ini kita punya inovasi, ini kita inovasiin buat nempel dinding retak, bro. Kalau dinding retak, kita kasih bahan kita ini aja ya. Bahkan ini kayak misalnya ini dinding ya, bro. Yang ini gedenya ini yang retak ya. Bahkan sampai kalau dindingnya itu sampai jadi 2 seperti ini, bro. Kelipat 2. Maupun balik lagi nggak ada kertaknya sama sekali, bro, Mas Yan, bro. Dan bisa dicat. Jadi ya solusi inilah yang solusi ini yang sekarang lagi rame, lagi in. Gitu. Ya, kita nemuin pasar baru lah. Jadi bro juga adaptasi ya, bro ya. Adaptasi di era pandemi ini. Bro juga melihat need dari pasar apa, bro juga create, tapi bro juga lihat bahwa dalam masa pandemi ini orang renovasi rumah, bangunan itu juga mengalami peningkatan ya, bro ya. Semakin banyak ya. Iya. Oke. Betul. Dan juga bro, pembangunan rumah-rumah orang kaya, bro. Rumah besar sekarang jalan terus kenceng, loh. Gitu. Mungkin kalau proyek besar-besarnya yang high rise building agak slow, tapi rumah mewahnya jualan kencang sekarang. Oke. Bro, kembali ke tadi. Bro kan di sini istri juga ikut masuk nggak, bro, ke perusahaan, atau bro istri nggak ikut di dalam perusahaan? Oh, masuk, bro. Kan dia awal gedung sama gitu. Pembagian tugasnya gimana, bro? Antara bro sama istri di perusahaan, pembagian tugasnya gimana, bro? Jadi dia yang ngurusin accounting, bro. Dia yang ngurusin accounting, keuangan. Terus saya yang megang di sales sama business development ya, bro ya. Sales, marketing, business development saya yang pegang. Gitu. Kalau untuk operation sama finance dia yang pegang. Oke. Jadi, wow, istri juga backup, bro, dalam menjalankan operasional dari perusahaan ya, bro. Lalu pondasi apa yang bro bangun untuk internal di perusahaan, bro?
ya untuk karyawan ya kan, apa yang bro terapkan kepada karyawan, value-value apa yang bro tanamkan kepada mereka di Green Mill ini bro? Value pertama kita tentunya value ownership ya bro ya. Ownership kita tuh tanemin dari semua level ya, baik dari level leader sampai ke level paling bawah gitu. Tetapi di Green Mill ini kita udah kita punya konsep ya bro ya. Di sini saya nggak main asal main jadi bos gitu bro. Jadi kan berhubung kan saya mulai dulu dari awal, dari ya tau lah susahnya itu gimana. Saya nggak mau sampai orang lain itu juga kayak susah seperti saya. Jadi di Green Mill ini kita bangun sama-sama semua. Kita selalu bilangnya semua ini adalah partner bro, di Green Mill ini bro. Baik dari cara struktural manajemen ya, kan jadi paling bawah itu tetap partner kita semua sampai level leader, semua adalah partner bagi kita gitu. Jadi kita betul-betul kerjasama. Value-nya jadi ya tetap nomor satu dijaga integritas ya, harus jaga integritas perusahaan gitu. Terus nomor dua ya ini ownership harus dimiliki. Bahkan ownership ini kita nggak cuma sekedar ownership loh bro. Kita di tahun depan kita mau launching satu program baru. Para karyawan ini berhak memiliki saham dari Green Mill. Wow. Gitu. Jadi bisa belilah saham di Green Mill gitu bro. Orang lain nggak bisa beli ya bro? Karyawan dulu bro diutamain bro. Habis itu baru orang lain. Oke, jadi karyawan bisa menjadi owner betulan di perusahaan sebagai shareholder ya. Wow. Betulan shareholder, bukan cuma ownership rasa kepemilikan aja, tapi secara tersirat dan tersurat pun juga bisa. Wow, keren ini ya. Hah? Wow. Ini prinsip berbagi ya bro ya. Jadi bro nggak semua diambil sendiri, tetapi ya karyawan juga dikembalikan lagi untuk mereka. Toh perusahaan ini juga dibangun bersama-sama, bukan karena satu dua orang ya bro. Wow. Betul. Perusahaan ini bisa besar. Memang yang mulai dari saya sama mantan pacar, tapi yang membangun adalah karyawan bro, yang membangun bisa sampai sebesar ini. Gitu. Bisa jadi karena itu. Ya. Betul, kita nggak pernah bilang mereka adalah karyawan, mereka adalah partner kita. Ya, teman-teman ini bagus banget ya. Jadi nggak gampang untuk perusahaan, untuk owner mau berbagi ke karyawan. Saya pikir nggak semua perusahaan mau ya melakukan hal itu. Ya karena bagaimanapun juga ini kan pemiliknya kita, lalu kita bagi rotinya kepada banyak orang ya di situ. Ya kalau dibagi tambah produktif. Kalau dibagi tambah nggak produktif bagaimana ya kan? Kalau habis dibagi kemudian dia malah gengsinya semakin tinggi, merasa juga owner, lalu akhirnya sering berbeda pendapat dengan kita, juga bisa jadi masalah tersendiri ya kan di situ. Jadi nggak gampang, ya. Itu harus butuh kebesaran hati, kebesaran jiwa dari seorang owner untuk membagi kepada karyawannya. Ya karena ada risiko yang diambil juga di situ. Karena kalau sudah tersurat, ada risikonya juga. Betul, ada risiko di sana itu udah sempat kita share sih ke karyawan sih. Jadi meskipun yang bersangkutan membeli saham dari Green Mill bro, tetapi dia secara KPI tetap dinilai sebagai karyawan. Kalau KPI-nya jelek juga bisa out. Gitu. Tetapi tidak sahamnya dia nggak out, cuman yang out secara karyawannya aja. Jadi semua berdiri di KPI, termasuk level BOD juga ada KPI-nya. Ini yang lagi cari kerja bisa masuk ke Green Mill ini ya. Kapan bro dijalankan bro? Kita udah start. Kita mau startnya tahun depan, tapi tahun ini sudah kita mulai godok sudah sistem-sistemnya supaya lebih ya menjagain hal-hal negatif yang seperti tadi Bro Budiono info itu loh. Tapi nggak semua karyawan bisa beli kan bro? Ada syaratnya kan? Karyawan yang seperti apa kan bro ya? Semua bisa beli bro. Oh, semua bisa beli. Kasarannya gini. Semua bisa beli. Kasarannya gini. Aku masuk ke Green Mill, lalu kemudian kerja 3 bulan 4 bulan. Terus aku punya uang, aku beli. Habis itu aku resign. Boleh, bro? Boleh, tapi maksudnya resign kan sahamnya kan enggak tetap ada bro sahamnya bro.
Kita sudah buat ada beberapa perjanjian lah. Oh. Jadi beda antara saham sama karyawan ya bro ya. Jadi nggak sama. Oke, ya. Oke. Ini ada yang komentar Gitu. dari Lois ya. Wah, gini lebih keren, bangunnya berdua. Mantan pacarnya tahan banting, ya kan? Ya, oke. Ya memang nggak gampang ya. Dari pacaran, lalu kerja bareng-bareng, sampai sekarang, dulu tuh mungkin bukan pacaran itu, dulu namanya sudah partner kongsian itu ya. Jadi itu namanya pacaran haucuan ya. Pacaran produktif ya. Ya, jadi sejak pacaran memang Kali dayung 230 lama bro. Ya. Oke. Bro, berarti murni ini memang betul-betul mulai dari nol ya, setup bisnis dari nol, dari bawah, bukan dari keluarga ya. Wow, keren bro. Bukan bro. Bro, pesan-pesan bagi orang-orang bro, yang mungkin mau memulai usaha dari nol dulu, atau kemudian apa kira-kira yang harus diperhatikan bro, ya untuk mereka orang-orang muda yang mau menjadi pengusaha sendiri tanpa dukungan dari keluarga atau tanpa punya background sama sekali seperti bro ini, ya di situ. Oh gini, ya pesan-pesannya paling gampang gabung aja di Grumel kan bisa jadi pengusaha juga. Oh iya. Itu pesan paling gampang. Soalnya di sini kan kita didik setiap karyawan ya harus punya mental entrepreneurship yang tinggi seperti itu ya. Itu pesan-pesan paling gampang sih. Tapi kalau pesan-pesannya sebetulnya ya satu, sebetulnya harus jaga ini ya mental ya bro. Mental itu nomor satu. Karena usaha bisa berhasil atau gagal itu semuanya dari mental dan dari mindset. Kalau mindsetnya sama mentalnya dari awal sudah nggak benar, dia usaha apapun pasti gagal. Tuh. Terus kedua yaitu ada trust. Trust itu penting banget. Trust integrity itu penting banget. Bukan masalah uangnya, tapi masalah adalah kepercayaan dari personal. Itu kalau sudah cedera, kita mau balikin itu susah. Gitu. Nah, bro dapat ini semua itu dari mana, bro? Dari siapa, bro? Belajar tentang mental, mindset itu dari siapa, bro? Nah, ini jawabannya sama kayak sahabat saya yang bikin YouTube kemarin juga. Kan berhubung customer itu jadi sahabat sudahan bro. Sebetulnya saya bangun bisnis ini semua ya yang ngajarin kamu harus gini, kamu harus gini. Itu semua ada customer bro. Iya. Dia ngajarin manajemen lu nggak boleh gini, manajemen terus gini. Terus kamu sama orang itu didik karyawan harus seperti ini. Terus kamu tuh harus networking seperti ini. Gitu. Jadi semua itu customer semua bro yang ngajarin bro. Wow, sip. Ya. ini keren loh. Artinya customernya Bro Peter ini betul-betul merasa bahwa Bro Peter itu adalah sahabatnya, sehingga dia ingin Bro Peter itu maju. Sehingga dia kepingin kamu maju bro. Makanya dia mau memberikan saran, advice dan segala macamnya ya. Dan nggak gampang untuk memiliki karakter yang disukai orang bro. Saya pikir Bro Peter ini memiliki karakter yang mudah untuk disukai orang. Jadi teman-teman jangan lupa kalau Anda pebisnis yang baru merintis atau yang sudah lama merintis juga Anda perlu punya karakter yang seperti Bro Peter lakukan ini. Menurut saya karakter yang humble ya, murah senyum ya kan, lalu kemudian ramah, lalu kalau dikasih tahu nggak ngeyel. Ingat nggak ada orang suka kalau dikasih tahu dibantah, itu nggak ada yang suka. Saya pikir Bro Peter ini berhasil menjadi orang yang bisa memenangkan hati dari customernya. Ya, kalau Anda sudah bisa menangkan hati dari customer sampai dia memberikan nasihat, ingat teman-teman semua, kalau Anda mau tahu ciri-ciri orang suka sama kita atau enggak, itu lihat dia banyak ngomong nggak sama Anda. Kalau dia banyak ngomong, banyak memberikan advice, itu artinya dia nyaman. Karena dia orang yang banyak ngomong itu merasa dihargai, ya, dia merasa didengarkan, merasa lebih dihargai, merasa dihormati, merasa dianggap orang penting. Nah, saya pikir Bro Peter berhasil membuat itu terjadi untuk customer Green Mile ya. Dan Bro Peter mendapatkan banyak ilmu secara gratis juga dari customer-customernya. Itu keren bro ya.
saya pikir Bro Peter ini memiliki kelebihan, yaitu touch personnya luar biasa ini. Ya, oke. Thank you, Bro. Itu sayangnya Ya. saya nggak denger YouTube itu 10 tahun yang lalu, Bro. Ya. Nah, Bro. Coba kalau 10 tahun lalu ada Bro Budiono itu wah bisa lebih cepat lagi, Bro itu. Sip. Bro Peter, di GCI Java ini kira-kira selama bergabung, Bro, apa yang Bro rasakan manfaat yang didapatkan? Tujuan yang ingin Bro capai di GCI ini apa? Banyak, Bro. Jadi terus terang saya terbantu sangat banyak di GCI ini, baik secara individual sesuai di 4 pilarnya GCI itu ya, individual, bisnis juga sosial. Banyak saya terbantu oleh GCI gitu. Jadi semenjak saya banyak ikut GCI ini, Bro ya, dan nggak cuma saya ikut, ini saya promosi dikit nih soal GCI ya, bagi teman-teman yang mau gabung. Kalau cuma gabung, asal daftar, itu gampang, cuma tinggal bayar aja selesai. Tapi itu nggak rekomen, jangan sebaiknya. Kalau mau gabung di GCI, itu harus terjun di setiap acaranya juga. Itu baru merasakan manfaat dan perkembangan yang luar biasa. Gitu. Jadi di sana banyak bisa kita pelajarin, termasuk ini. Saya ini baru pertama kali loh ini, apa itu namanya, IG Live ini. Ini kan juga belajar hal baru ini. Gitu. Terus apalagi saya ini kan dari dulu orangnya ini introvert, jarang suka mau tampil di luar. Nah, gara-gara GCI dan gara-gara ini sahabat saya Bro Budiono ini belajar dari saya satu hal baru ini. Jadi memang benar yang dikatakan Bro Peter itu, tim GCI ini member-membernya kompak dan saling mensupport ya. Jadi kalau kita punya produk apa, perusahaan apa, jasa apa, itu diprioritaskan lebih dahulu sesama member. Jadi teman-teman semua, kalau Anda ingin memiliki lebih banyak sahabat, lebih banyak belajar, ya kan, update open mind, ya, kemudian juga ingin mengembangkan bisnis Anda dan networking, salah satu cara jalan yang terbaik adalah dengan bergabung di GCI Java, ya. Nah, Bro Peter, terakhir ini saya mau tanya ini ya. Terakhir, ada nggak arah ke depan pengembangan dari Greenmail, tujuan ke depannya, visi ke depannya apa nih Pak, Bro? Oh gitu. Jadi gini, Bro, itu kita langkah pertama tadi yang di tahun depan itu kan kita sudah mulai share, kita punya apa itu namanya, shareholder dengan karyawan yaitu ya. Terus kedepannya lagi kita juga bikin ini. Jadi selain distributor, kita ini sekarang lagi kembangin jalur retail baru, Bro. Jadi kita bikin showroom bahan bangunan, di mana biasanya kan kalau bahan bangunan tuh larinya ke toko, dan toko itu terkenal jorok, jelek. Tapi yang punya showroom itu kebanyakan prinsipal, distributor nggak pernah punya showroom. Nah, jadi kita bikin showroom yang nyaman bagi customer. Terus lalu showroom ini kan kita lagi kembangin konsepnya baru sekitar setengah tahun yang lalu. Kita lagi kembangin konsepnya. Terus kalau sudah jadi mateng, ini mau kita ini itu namanya jadi multiplikasi dan duplikasi, Bro. Jadi kayak ibaratnya gampangannya kayak Indomaret untuk bangunan kecil-kecilan lah, Bro. Nah, kalau di bangunan kan sudah ada Mitra 10, sudah ada gede-gede. Nah, yang kecil-kecilnya kan belum ada, Bro. Gitu. Nah, kita lagi mau ke arah sana multiplikasiin itu. Ini Bro Kelvin ya, Bro, ngomong bagus sekali showroomnya. Saya sudah pernah mampir. Di mana sih, Bro, alamat showroomnya, Bro? Boleh sampaikan di sini? Wah, thank you sebelumnya, Bro Kelvin. Gitu. Itu di Raya Kertajaya. Raya Kertajaya nomor 166, Bro. Sebelahnya apa, Bro? Ancer-ancernya dekatnya apa? Kalau orang zaman kuno, taunya restoran Halim, Bu, di Raya Kertajaya. Seberangnya restoran Halim Tunis. Tapi kalau milenial zaman now, kan banyak suka sekarang hobi sepeda, sudahan. Persis sebelahnya toko sepeda, Bro, di Raya Kertajaya. Oh, oke. Gitu. Kapan-kapan mampir ya? Buka sampai jam berapa, Bro?
Dari jam 8 pagi sampai jam 5. Hari Minggu buka juga, Bro? Hari Minggu tutup, Bro. Sabtu buka sampai jam 3 kalau Sabtu. Gitu. Tapi khusus Bro Budiono kalau hari Minggu mau mampir khusus red carpet Bro dibuka, Bro. Langsung buka, Bro. Spesial. Oke. Bro, terakhir nih. Peran dari istri dalam keberhasilan Bro sampai hari ini, membangun prosesnya apa, Bro? Ya, peran yang paling terasa, yang paling Bro rasakan. Oh, gitu. Jadi peran dari istri itu terus terang sangat banyak ya, Bro ya. Bukan cuma bisnis maupun dalam hidup ya. Kan kita sama-sama mulai dari nol dan sama-sama mulai dari nggak punya duit. Ya startnya sih dari 3 juta itu sih startnya sih. Sampai bisa jadi kayak gini itu semua nggak lepas dari istri. Dan ya seperti kata pepatah kan, di balik sesuatu kan selalu ada wanita hebat yang di belakangnya. Ya sebetulnya istri saya lebih hebat daripada saya. Gitu. Jadi ya perannya banyak banget, Bro. Gitu. Terus terang ini Greenbank nggak bisa sebesar ini kalau istri nggak support, nggak bisa, Bro. Jadi peran pasangan hidup, pendamping itu penting sekali. Ya baik kehadiran langsung di perusahaan ataupun mungkin dia hanya sekedar ibu rumah tangga, ya. Tetapi peran dalam mental seorang suami dalam menghadapi segala tantangan, hambatan yang ada, itu adalah peran dari pasangan yang sangat besar untuk membesarkan hatinya, apalagi saat kondisi yang susah, ya. Di situ, wow, keren banget, Bro. Sudah 1 jam kurang lebih kita bersama. Thank you banget. Mungkin ada pesan-pesan terakhir tuh untuk teman-teman di Impactful Talk ini, silakan sebelum kita tutup acaranya. Ya, jadi pesan-pesan bagi rekan-rekan itu apapun pekerjaan kita ya, baik mau pengusaha, mau jadi guru profesional, ataupun mau jadi entrepreneur ya istilahnya sekarang ya, profesional itu ya. Ya pesan-pesannya satu, kita apapun itu kita harus jaga kita punya mindset. Jangan sampai mindset di awal itu salah. Jangan sampai kita muda hidup soro, muda menderita, tua soro, mati pun juga belum tentu masuk surga. Jadi mindset itu harus benar dulu. Jangan sampai kita kerja itu udah mindsetnya udah nggak benar. Jadi kita harus jaga mindset kita yang benar. Gitu. Itu satu. Terus pesan kedua, ya saya dapetin mindset yang bagus ini itu dari GCI juga salah satunya. Jadi ya pesan kedua bagi rekan-rekan yang dengar ini, jangan lupa gabung GCI. Supaya kita bisa sering kolaborasi dan bisa banyak belajar, terutama ini dari YouTube-nya Bro Budiono itu banyak menginspirasi itu. Thank you, Bro. Dan jangan lupa teman-teman semua mampir ke showroomnya Green Mile Indonesia di Raya Kertajaya nomor 166. Thank you, Bro. Thank you semuanya atas kehadirannya di Impactful Talk GCI Java. Jangan lupa subscribe YouTube GCI Java dan follow Instagramnya GCI Java. Thank you semua. Sampai ketemu di Impactful Talk berikutnya setiap hari Rabu dan Jumat.